Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di video pembahasan mengenai CATIA. Pada video sebelumnya itu kan kita sudah membahas mengenai shaft dan groove ya. Penggunaannya itu untuk benda-benda yang memiliki sumbu putar. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai rib, kemudian slot, lalu juga kita bahas mengenai chamfer dan fillet. Oke, langsung saja ya kita masuk ke CATIA-nya. Nah, seperti biasa, kalian masuk ke Start, lalu kemudian Mechanical Design, lalu ada Part Design, namanya di OK saja. Nah, ini saya punya contoh gambar seperti ini. Ini ya. Jadi kalau kita punya gambar seperti ini, kira-kira bikinnya dengan cara apa? Ini ada lingkaran yang bentuknya atau posisinya miring. Nah, biasanya rib itu digunakan untuk pembuatan yang memiliki jalur atau pad. Jadi rib itu digunakan untuk pembuatan benda-benda yang memiliki jalur, bisa saja jalurnya itu lurus atau belok. Nah, misalnya yang paling gampang itu adalah piping atau pembuatan pipa. Nanti kalau kalian sudah kerja, itu pembuatan pipa biasanya menggunakan teknik yang namanya rib. Kemudian untuk pembolongannya itu slot. Jadi rib dan slot ini mirip seperti pad dan pocket, fungsinya berkebalikan. Rib itu untuk menambah volume, kalau slot itu untuk mengurangi volume. Nah, ini gambarnya langsung saja kita coba ya. Ini kita pilih, saya mau di daerah samping sini. Saya jelaskan, jadi untuk kalau kalian punya gambar seperti ini, kalian bikin sketch yang sudah bisa mencakup keseluruhan. Kalau kita bikin sketch dari tampak atas, ini persegi ya, nanti kan bagian bawahnya harus kita bikin lagi. Nah, untuk itu saya bikinnya dari arah samping. Dari arah sini ya, samping sini. Oke, kita bikin menggunakan profile 1, 2, kemudian bikinnya ini aja, tidak harus sempurna. Jadi bentuknya dimiripin aja. Kemudian kita kasih dimensi. Ini 25, kemudian tengahnya 33, panjangnya 65. Ini 65. Nah, berantakan kan, ini coba dirapihin. Gini ya kira-kira ya. Kemudian yang tengahnya ini 33. Kemudian tingginya 25. Nah, biar dari tengah, kita menggunakan garis bantu aja. Jadi, ini ya titik tengah, ketemu dengan titik tengah yang ada di sini. Ini nggak pas. Saya bikin lagi, ini ketemu titik tengah yang ada di sini. Nah, ini saya jadiin garis construction line. Kemudian yang ini kita bikin dia vertikal. Ini ya. Nah, kalau sudah, ini kita kasih dimensi, yang atasnya itu 65 udah ya, 25, oh ini 9. Jadi jarak dari sini ke sini 9. Nah, sudah. Kemudian kita pad sepanjang 103 ya. Ini saya reverse saja, 103. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin lubangnya dulu. Ini 13 lubangnya. Kita bikin di daerah sini ya. Kita pilih. Kemudian di sini kita Oke, ini juga sama di sini. 13 untuk diameternya 13. Ini juga sama, diameternya 13. Jaraknya 32,5 dan dari pinggir 14. Ini dari sini 14. Kemudian dari sini ke bagian bawah 32,5. Ini juga sama ya. Ini saya bikin garis bantu lurus saja, gini. Ini saya ganti garis bantu, kemudian ini saya bikin horizontal. Nah, ini tinggal saya jarakin ke bagian sini itu 14. Oke. Kalau sudah, kita bolongin. Ini dia kan sampai bawah ya, berarti kita pakai pocket dan up to last.
Gini ya. Nah, jadi nih kita kayak gini. Nah, gimana kita bikin lingkaran ini? Ini kan kalau lingkaran ini dibikin menggunakan pad. Nah, ini sedangkan ini miring. Nah, kalau menemukan kasus seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi atau icon dari rip ini untuk bikin rip. Itu ada dua syarat. Jadi, syarat pertama itu ada yang namanya profile dan ada yang namanya jalurnya. Kalau kita lihat di sini, ini jalurnya itu kan lingkaran ya, atau setengah lingkaran. Dan, profilnya setengah lingkaran. Jalurnya itu garis lurus dengan kemiringan 60 derajat. Nah, syarat yang kedua, antara jalur dengan profile itu berada dalam dua sketch yang berbeda. Oke, langsung saja kita terapkan. Yang pertama, kita buat jalurnya terlebih dahulu. Jadi, saya akan buat jalur di bagian sini. Nih ya, saya akan buat garis lurus dari sini ke arah samping sini. Di mana garis ini letaknya 33 dari sebelah kiri. Ini kasih dimensi 33 dari sini. Kemudian ujungnya itu 60 derajat ya. Jadi dia nggak ada. Jadi 60 derajat dari sini ke sini. 60. Nah, yang ujung tinggal kita kan udah. Nah, ini kan belum koinsiden. Tinggal kita koinsiden sama garis tepinya. Kemudian ini koinsiden. Yang ujung juga sama, ini dikoinsidenin. Nah, ini jalurnya. Antara jalur dengan profile itu harus berada dalam dua sketch yang berbeda. Jadi, kita harus keluar, bikin lagi. Oh iya, antara jalur dengan profile itu harus tegak lurus. Misal kalau jalurnya itu bentuknya horizontal, profilnya harus tegak lurus. Nah, ini kan tadi kan kita gambarnya di bagian sini ya. Bidang yang tegak lurus dengan bagian sini, itu kan yang ini. Oke, jadi kita bikin gambarnya di sini. Atau sketch-nya di sini. Ini ya, kita bikin di sini. Kemudian, titik pusat dari profil yang kita akan bikin, itu harus di tengah-tengah. Nggak harus titik pusat sih, kebetulan ini kan lingkaran. Kalau profil kalian itu persegi, pokoknya ada bagian dari persegi tersebut yang harus nempel sama jalurnya. Nah, ini saya bikin lingkarannya di sini ya. Oke. Kemudian ini saya kasih dimensi. Kita lihat ini dimensinya 16, ini R19 ya. Berarti 38. Nah, ini kan masih gerak nih. Nah, ini saya bikin dia nempel dulu di ujung garis atasnya dengan koinsiden. Nah, gimana cara nempelin ini ke titik sini? Nah, kalian bisa pilih titiknya, pilih titik lingkarannya, kemudian kalian koinsiden. Nah, dia akan nempel. Kemudian kita buang garis atau lingkaran yang tidak perlu. Nah, ini kan kita mau bikin setengah lingkaran ya, jadi saya bikin garis lagi, ini. Ini ya, jadi garis ini saya tempelin lagi ke sini. Koinsiden. Lalu saya buang setengah lingkaran yang ada di bawah. Nah, profilnya udah tertutup, jadi setengah lingkaran sama garis lurus. Ini kan tertutup ya. Jadi sudah memenuhi syarat dari sebuah profil atau sebuah sketch. Dan sudah berwarna hijau. Sehingga kita bisa lanjut ke bagian 3D-nya. Ini saya keluar. Nah, kalau kalian lihat, ini ada dua jalur, ini profile. Dan ini saling tegak lurus. Ini horizontal, yang ini vertikal. Nah, ketika dua syarat tersebut sudah terpenuhi, barulah kita bisa menggunakan icon rip. Ikonnya itu ada di bawah bagian hole ini. Nah, di sini ada bacaan, profile. Jadi kalian pilih, profilnya kan setengah lingkaran. Center curve-nya, itu kalian pilih nih. Nah, di sini ada beberapa pilihan profile control, ada keep angle, terus ada pulling direction, dan ada reference surface. Untuk pilihan profile control, kita menggunakan keep angle. Seperti ini, kalau sudah kita oke. Nah, jadilah bentuk seperti ini. Kemudian gimana untuk bikin lingkaran atau lubangnya? Nah, ini sama, lubang ini kan miring. Jadi kita nggak bisa menggunakan pocket biasa. Kita harus menggunakan kebalikan dari rip, yaitu slot. Cara buatnya sama persis. Kita buat terlebih dahulu dari jalurnya. Ini kan di tengah ya, jadi di tengah-tengah dia nempel sama permukaan atas. Jadi kita nggak perlu bikin plan baru. Kita klik saja permukaan yang ini, kemudian kita bikin lagi jalurnya. Nah, oh ya, ada sedikit tips
bagi kalian yang belum tahu, jadi di Katia ini dia bisa menggunakan sketch yang sudah ada. Nah, ini kan tadi kan jalurnya kan sama dengan yang setengah lingkaran ini ya. Jadi untuk jalur yang lubangnya kita gunakan jalur yang setengah lingkaran ini. Kita gunakan ini ya. Klik kanan kalian kemudian head yang ini ya, sketch 3 kita klik kanan, lalu head show. Ini jalurnya. Jadi nanti jalurnya kita pinjam untuk membuat lubang. Nah, selanjutnya tinggal kita buat profilnya. Profilnya kan kebetulan lingkaran dan harus tegak lurus. Jadi kita bikin di bagian sini kayak sketch. Kemudian ini saya bikin lingkaran dan dimensinya diameter 16. Jadi saya bikin ini diameter 16. Kemudian ini saya geser dulu. Ini saya tempelin. Ini ketemu dengan titik tengah dari lingkaran. Lalu saya coincident. Kalau sudah berwarna hijau, berarti kita sudah bisa lanjut ke 3D-nya. Untuk slot atau untuk bagian yang melubangin itu ada di bagian bawahnya. Caranya sama kayak tadi, kita pilih profilnya itu lingkaran, lalu kita pilih center curve-nya itu garis yang tadi. Lalu kita oke. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah penggunaan dari rib dan slot. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai fillet dan chamfer. Nah, penggunaan fillet dan chamfer ini saya sarankan untuk dibikin di 3D-nya, jangan di 2D. Karena yang pertama penggunaannya lebih mudah atau pemakaiannya lebih mudah. Yang kedua, dia tidak akan merusak dari sketch yang sudah ada. Nah, bagaimana cara melakukannya? Untuk fillet itu dia berada di bagian sini. Kalau kalian lihat, dress up feature namanya. Nah, ini paling kiri namanya add fillets. Kalian bisa klik. Kemudian kalian pilih garis. Jadi kan fillet itu kan pertemuan antara dua bidang ya. Jadi terbentuk garis. Nah, garis ini kalian pilih. Ini juga sama. Untuk milih dua garis, kalian tekan Ctrl seperti biasa. Lalu masukkan diameternya atau jari-jarinya. Ini kan 3 ya, R3 ya. Berarti kita masukin 3. Kalau sudah, tinggal kita oke. Nah, semudah itu. Nah, gimana untuk chamfer? Chamfer juga sama. Penggunanya sangat mudah. Itu letaknya ada di bagian kanan dari fillet. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada length dan sudut, serta ada panjang dan panjang. Nah, ini kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya panjang dan sudut ya. Ini misalnya saya mau chamfer di bagian ujung sini. Saya pilih garisnya. Saya pilih misalnya mau bikin 5 chamfernya. Kemudian 45 udah benar berarti bentuknya segitiga siku ya. Jadi 5. Lalu nih oke. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau bikin lagi di bagian sini misalnya 10. Lalu saya oke. Nah, seperti ini. Kalau mau merubah gimana? Tinggal kalian lihat di tree-nya, kemudian kalian double klik bagian yang mau kalian ganti. Misalnya chamfer 1 nih, salah ukurannya, kalian bisa double klik, ganti seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya ajarkan bisa bermanfaat buat kalian dan semakin menambah ilmu kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.